Kami lanjutkan pembicaraan berkenaan dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Anwar Ibrahim, pemirsa, di siang hari ini. Dan masih bersama kami ada pengamat atau juga pakar hubungan internasional, Tuku Reza Shah. Pak Reza, Anwar Ibrahim ini pada saat ini mendapatkan tekanan yang cukup kuat begitu. Saat ini menjadi ketua ASEAN dengan masalah Myanmar yang sampai hari ini juga belum selesai begitu Pak ya. Ditambah dengan masalah Thailand, Kamboja, ditambah ASEAN ini tidak satu frekuensi dalam menghadapi Amerika dan Tiongkok begitu. Lalu dari dalam negerinya sendiri juga ada tuntutan di pemerintahannya sendiri. Menurut Anda apa yang bisa kita harapkan dari kepemimpinan Anwar saat ini terhadap persahabatan dengan Indonesia, Pak? Saya pikir sekarang adalah tahun yang emas bagi Anwar ya, di mana beliau menghadapi banyak tantangan-tantangan besar di level ASEAN, juga di level bilateral sendiri. Dan untuk itu tentunya Anwar adalah pemimpin yang tidak akan menyia-nyiakan masa itu. Di mana masa 12 bulan ini saya pikir akan digunakan secara optimal karena Anwar sudah belajar dari kepemimpinan Malaysia di masa lalu, dan kepemimpinan Mahathir, kepemimpinan Dato' Hussein On, kepemimpinan Tengku Abdul Rahman, dan juga kepemimpinan dari tokoh-tokoh yang sebelumnya. Juga Anwar sempat seringkali menyebut dirinya sebagai Soekarno kecil masa lalu. Kemudian juga tentunya Anwar juga melihat bagaimana Indonesia menangani ASEAN pada masa reformasi dan sesudah reformasi, dan juga Anwar dewasanya bersamaan dengan pendirian ASEAN itu sendiri. Jadi saya yakin Anwar memiliki bekal teoritis yang mendalam, juga bekal networking yang tinggi dengan negara-negara Commonwealth. Dan saya sangat berharap tentunya duet Indonesia dengan Malaysia ini sangat bagus, karena bagaimanapun di ASEAN, Indonesia itu adalah big brother atau abang yang dituakan. Kemudian sikap ini saya terima, saya perhatikan juga bila sekiranya saya menghadiri sidang-sidang ASEAN di mana Malaysia mengatakan begitu, Vietnam mengatakan begitu. Jadi negara-negara di kawasan Indochina cenderung menganggap bahwa Indonesia itu adalah big brother mereka, dan tentunya status big brother ini hendaknya kita buktikan dengan kemantapan, dengan stabilitas yang ada di dalam negeri, sehingga Big Brother itu juga bisa menunjukkan big efforts untuk pembangunan ASEAN. Dan seringnya Anwar berkunjung ke Indonesia itu kan tentunya menunjukkan kesan bahwa dia sudah mendapatkan dukungan moral dari Presiden Prabowo. Walaupun Presiden Prabowo sangat menghargai ketokohan Anwar dengan tidak pernah mengatakan ada sumbangan Indonesia dalam mendukung kepemimpinan Anwar Ibrahim untuk chairmanship ASEAN saat ini. Dan tentunya kedekatan seperti ini akan mendukung juga kalau mereka berhadapan dengan isu-isu yang sensitif ya, misalnya isu-isu budaya. Karena bagaimanapun kita harus akui banyak kalau kita lihat stok puak Melayu yang ada di Malaysia, maka kita melihat ada turunan dari Jawa, turunan dari Jawa Barat, dari Sunda, dari Madura, dari Aceh, dari Palembang, dari Samarinda, dari Kalimantan, bahkan dari Sulawesi juga ada. Dan seringkali generasi yang memimpin sekarang itu masih mengakui bahwa mereka memiliki darah dari Indonesia. Dan tentunya kita tentunya tidak menganggap hal ini sebagai suatu perbedaan, tapi juga suatu Bhinneka Tunggal Ika di level Asia Tenggara. Tadi ditanyakan tentang kerapatan budaya. Memang kita berasal dari stok yang sama, tapi harus diakui dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya pembangunan di masing-masing negara, dengan berubahnya komposisi penduduk, maka banyak hal-hal yang asalnya satu akar itu memiliki rumput-rumput perbedaan. Misalnya kita melihat misalnya di Indonesia dan Malaysia, betul. Tapi pada saat yang sama di belahan bumi yang lain, kita melihat juga di Amerika Serikat dan Kanada, mereka juga sudah mulai melihat ada perbedaan. Kemudian New Zealand dengan Australia memiliki perbedaan. Ukraina dengan Rusia ada perbedaan. Juga kemudian Belanda dan Belgia ada perbedaan. Walaupun mereka akarnya sama asal usulnya ya. Tapi harus diakui kita tidak melihat itu sebagai simbol masalah. Pak Reza, maaf saya potong, Pak. Ajuan untuk siap. Ya, Pak Reza, apakah pertemuan Anwar Ibrahim dengan Presiden Prabowo saat ini di tengah kita tahu tekanan politik domestik termasuk juga gugatan dari dua mantan Perdana Menteri Malaysia ini menunjukkan semacam upaya Anwar untuk membangun legitimasi eksternal untuk mengimbangi krisis kepercayaan di internal, Pak Reza?
Saya pikir Anwar ini diselamatkan oleh statusnya sekarang ya, yang menjadi chair ASEAN. Di mana mau nggak mau chair itu harus menjalankan banyak fungsi sekaligus, banyak berunding dengan internal, banyak berunding dengan eksternal, dan juga banyak mengupayakan inisiatif-inisiatif untuk mencapai visi yang selama ini dipertanyakan. Karena seperti kita ketahui bersama, konflik antara Kamboja dan Thailand itu sangat berdampak terhadap ketahanan regional ASEAN, terutama sekali berdampak terhadap ketahanan ekonomi. Jadi banyak pencapaian-pencapaian yang diharapkan meninggi pada bulan Agustus nanti pada saat KTT ASEAN itu mendadak turun tajam begitu. Tentunya ini merupakan tantangan besar bagi Anwar untuk menunjukkan kualitas intelektualnya, kualitas manajerialnya, dan juga kualitas kepribadiannya. Dan kita tidak bisa elakkan dalam hal ini kalau Anwar dapat dikatakan pada saat beliau menunjukkan sisi profesionalisme beliau, maka pada saat yang sama juga ada nilai tambahnya bagi kepemimpinan Malaysia, kepemimpinan Anwar Ibrahim di dalam negeri. Ini tidak bisa dielakkan. Jadi masalahnya kalau Anwar mendapat tentangan dari kalangan dalam negeri, tentunya kalangan dalam negeri itu juga harus berpikir apakah Anwar ini berlaku adil tidak dalam kedudukannya sebagai ketua ASEAN dengan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan di Malaysia. Sekiranya Anwar bisa membuktikan tersebut, maka saya pikir tekanan-tekanan dari dalam negeri akan luntur karena mereka bisa melihat bahwa pemimpin mereka adalah ketua ASEAN yang luar biasa saat ini. Baik, tentu kita harapkan kemesraan hubungan kedua negara ini juga bisa berimbas kepada kita-kita yang di bawah begitu ya Pak, dan juga isu-isu yang sedang terjadi antara dua negara. Pak Reza, untuk saat ini terima kasih sekali Pak untuk perspektifnya. Selamat siang Pak Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.